Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tips Rasulullah. Kali ini kita akan membahas anjuran Rasulullah untuk bekerja. Ada kisah dulu orang-orang Madinah sangat suka berdiam diri di masjid, bahkan tinggal di masjid untuk melakukan ibadah sepanjang hari, siang hingga malam hari. Di siang harinya mereka berpuasa, malam harinya ia bangun untuk tahajud. Tetapi karena hampir setiap harinya mereka lakukan seperti itu tanpa ada usaha, ada bekerja, artinya mereka berharap penghidupan mereka dari zakat, infak dan sedekah yang diberikan oleh orang-orang lain. Terlebih ada satu orang yang melakukan itu setiap hari, sehingga Rasulullah heran dan sedikit marah hingga berkerut dahinya. Kemudian Rasul bertanya kepada orang-orang yang ada di sana. Ia bertanya, siapa yang ngasih makan orang yang beribadah itu? Kemudian dijawab, saudaranya ya Rasul. Nah, Rasul memberikan penjelasan bahwa saudaranya jauh lebih ahli ibadah dibandingkan dengan dia. Nah, dari sini kemudian Rasul memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa hasil jerih payah kita, usaha kita, bekerja kita itu jauh lebih baik daripada apa yang kita terima dari pemberian orang lain. Artinya kita sebagai manusia haruslah bekerja, harus memiliki suatu karya ataupun usaha untuk menghidupkan diri kita. Rasul menjelaskan bahwa Nabi Daud pun, sekalipun ia seorang nabi dan seorang raja, ia tetap makan dan minum dari hasil pekerjaannya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa kita manusia mesti bekerja, terlebih laki-laki yang memiliki tanggung jawab untuk keluarganya, anak dan istrinya haruslah bekerja. Bekerja tidak harus berseragam, berdasi. Intinya bekerja menghasilkan sesuatu yang halal, yang dapat menegakkan punggung dan memberikan senyum untuk anak dan istrinya. Nah, maka kita apatah lagi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan organ tubuh yang sempurna, lengkap, akal pikiran yang sehat, maka tidak seharusnya kita bermalas-malasan dengan berharap belas kasihan orang lain, mengemis atau bahkan menganggur tidak menghasilkan sesuatu apapun. Nah, ada orang yang berkata, ya sudahlah, rezeki mah udah ada yang ngatur. Cukuplah ibadah, toh nanti rezeki datang sendiri. Nah, itu tidak benar. Boleh-boleh saja kita bersolawat, kita berzikir, berdoa kepada Allah, berharap bahwa rezeki itu akan datang kepada kita. Tetapi yang paling tepat adalah kita harus barengi doa, zikir, solawat kita dengan bekerja. Bekerja itu jauh lebih utama daripada orang yang meminta-minta dan orang yang pemalas, menganggur. Sahabat-sahabatku, jangan lupa subscribe ya. Nah, kita lanjut. Kalau seandainya kita berpendapat bahwa doa saja cukup, tentu tidak. Saya memberikan gambaran ketika kita bersolawat, berdoa, berzikir kepada Allah, itu ibaratnya kita mengeluarkan umpan untuk menangkap ikan. Nah, kailnya apa? Perangkatnya apa? Ya, ini adalah kerja kita, usaha kita, karya kita untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Jadi, doa, salawat, zikir tadi adalah umpannya, sementara perangkatnya adalah, atau kail-kailnya adalah usaha kita. Maka akan semakin banyak usaha kita, semakin banyak juga hasil ikan yang kita dapat. Coba kita lihat
orang yang menjaring ikan. Ketika tidak ada ikan yang terkumpul, kemudian diberikan umpan, sudah terkumpul ikannya, ia jaring. Nah, ini lebih banyak ikan yang didapat daripada ia memancing dengan tanpa adanya umpan. Baik sahabat-sahabatku, mudah-mudahan ini menjadikan motivasi bagi kita bahwa kita tidak hanya berdoa saja, tidak hanya berusaha, namun kedua-duanya harus diimbangi. Doa tanpa usaha itu bohong, sedangkan usaha tanpa doa itu sama dengan sombong. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan komen agar video ini semakin baik ke depannya. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak video-video yang kita sajikan ke depannya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman sekalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi dan manfaat dari video-video yang kami buat ini. Terima kasih. Subscribe channel Tips Rasulullah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.